Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu wali murid yang Ustazah hormati, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Marilah kita sanjungkan kepada Allah atas segala hidayah, anugerah iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih memiliki dan akan membawa Islam dan iman kita sampai akhir hayat kita nanti, insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah, sang pembawa penerangan untuk kehidupan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di malam 17 Ramadan. Al-Quran adalah wahyu atau kitab suci terakhir, kitab suci terlengkap untuk menyempurnakan kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dengan memberikan atau menyertai dengan keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai informasi bahwa nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing bagaimana cara beribadat dan menyembah atau persembahan kepada Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir sudah terjamin keasliannya. Jadi tidak palsu, dijamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir terlengkap tidak akan bisa tertandingi oleh ide-ide manusia manapun yang ingin menyimpangnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu memiliki atau diwahyukan dengan tata bahasa, susunan bahasa yang sangat tinggi sastranya. Jadi syair-syair manapun tidak akan mungkin mampu menandingi keunggulan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu dengan membacanya saja akan mendapatkan pahala. Jadi membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah yang mengerti maksud dari kata alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya.
hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai umat Islam harus dan wajib mengimani, meyakini isi dari Al-Quran, bukan hanya sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia, tetapi lebih dari itu, Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama mengandung banyak ajaran-ajaran di dalamnya yang bersifat umum dan universal. Sedangkan Al-Hadis adalah sumber hukum yang kedua bagi umat Islam untuk menjelaskan keumuman dan meletakkan metode pengajaran yang masih bersifat umum tadi. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis itu adalah sumber hukum Islam. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Segala opini, segala aturan, segala tingkah laku, tatanan sosial itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Apapun yang terjadi, jika terjadi pertentangan, perselisihan paham, perbedaan paham di antara umat Islam, kembali lagi kepada Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Kemudian untuk mengenal, memahami yang lebih terinci, maka dicari kejelasannya dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka ketika akhir-akhir ini ada rumor yang menjadi permasalahan, sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Mungkin yang mengatakan ini lupa bahwa di samping Al-Quran ada Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kalau di Al-Quran masih bersifat umum atau global, maka dicari kejelasannya dalam Al-Hadis. Kemudian dikuatkan dengan ijtihad para ulama. Jadi di dalam Islam ada mengenal dua sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia di dunia, kemudian mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membuat atau mencetak umat yang berkepribadian mulia, yaitu pribadi yang adil. Adil terhadap apa? Adil di dalam hukum, adil dalam kehidupan bermasyarakat, adil terhadap dirinya sendiri. Itulah pribadi orang yang sudah mengeterapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Dan jika kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, maka i'dilu, berlaku adillah kamu. Karena apa? Huwa aqrabu lit-taqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Itu kepribadian yang pertama. Kepribadian yang kedua adalah pribadi yang pandai bersyukur. Orang yang berpedoman pada Al-Quran sebagai pedoman hidup akan lebih mampu mengingat Allah dalam berbagai kesempatan, baik dia dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan ada maupun tidak ada, baik dalam keadaan sempit maupun longgar.
maka dia akan selalu bersyukur. Ketika dia belum ada, berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Ketika sudah diberikan rezeki, dia akan bersyukur dengan apa? Menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah kepribadian yang pandai bersyukur tadi. Pribadi yang pandai bersyukur dari pedoman Al-Quran. Yang ketiga adalah pribadi yang bertakwa. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, maka ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat atau bertingkah laku. Semuanya dipertimbangkan, dilihat dulu baik buruknya, benar tidaknya. Lebih bisa berintrospeksi diri, mawas diri, muhasabah, dan lebih bisa meningkatkan kualitas keimanannya, keilmuannya, dan ibadahnya. Itu tadi 3 pribadi-pribadi yang mulia, yang tercermin, yang terbentuk dari pedoman Al-Quran di dalam kehidupannya sendiri di masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, demikian yang dapat Ustazah sampaikan dari materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Ada salah dan khilaf, saya minta maaf dan mohon diluruskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.